Jumpa lagi dengan saya Samudi di Sejuta Cerita, channel yang akan membawa Anda dalam perjalanan yang menakjubkan ke sejarah dan keindahan alam. Pada episode kali ini, mari kita telusuri asal-usul salah satu keajaiban alam Indonesia yang paling memukau, Gunung Rinjani. Disiapkan diri Anda untuk terpesona oleh kisah-kisah legendaris yang melingkupi gunung megah ini. Ayo kita mulai petualangan kita. Gunung Rinjani memiliki tinggi 3.726 meter di atas permukaan laut, merupakan salah satu gunung berapi aktif di Indonesia yang masuk ke dalam rangkaian Ring of Fire. Sejarah meledusnya Gunung Rinjani terakhir terjadi pada tahun 2009. Di kalangan pendaki dan pecinta alam, Rinjani terkenal sebagai salah satu gunung yang menyuguhkan keindahan alam luar biasa, menjadikannya sebagai destinasi dambaan. Aktivitas Rinjani secara garis besar dibagi menjadi 3 masa kegiatan, yaitu sebelum terbentuknya kaldera, masa pembentukan kaldera, dan sesudah kaldera. Asal-usul Gunung Rinjani. Rinjani diyakini berasal dari nama Rara Anjani, yang kemudian berubah menjadi Rinjani, dan selanjutnya bermetamorfosa menjadi Rinjani. Sehubungan dengan kata Rara Anjani, di daerah Lombok Timur dapat ditemui desa yang bernama Desa Anjani. Demikian pula gedung pertemuan di Mataram yang diberi nama Gedung Dewi Anjani. Hal itu tentunya menunjukkan bagaimana masyarakat sangat menghormati dan menghargai nama tersebut meskipun sudah tidak sepenuhnya mempercayai mitos tersebut. Sejarah letusan Gunung Rinjani. Sejarah meletusnya Gunung Rinjani diketahui sejak tahun 1847 hingga tahun 2009. Dalam rentang waktu tersebut, tercatat telah terjadi 11 kali letusan. Letusan umumnya menghasilkan lava dan jatuhan piroklastik. Kaldera Rinjani sangat besar, namun proses dan kapan terbentuknya tidak diketahui dengan jelas. Namun demikian, mengingat ukurannya tersebut, diperkirakan proses pembentukannya disebabkan oleh ledakan yang sangat dahsyat. Melansir halaman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 1846, Zollinger mengatakan bahwa dalam tahun 1846 kegiatan Gunung Rinjani dalam stadia fumarola, selanjutnya letusan yang terjadi berlangsung di dalam kaldera Rinjani. Selanjutnya, letusan terjadi pada awal bulan Agustus tahun 1884. Kejadian tersebut tercantum dalam Natur Kunding Tijdschrift voor Nederland, Indiv. V. 45. Pada saat kejadian nampak asap dan nyala api. Kemudian, pada 1 Juni pukul 21:15 terdengar suara ledakan. 5 tahun kemudian atau pada April tahun 1906 pukul 21:15 kembali terdengar suara ledakan. Pada 4 November pukul 19:15, 4 tiang asap. Setelah beristirahat sekitar 29 tahun, Rinjani kembali beraktivitas pada tahun 1944. Pada periode ini, terdengar suara gemuruh yang disusul dengan hembusan asap tebal. Pada malam hari tampak sinar api dan kilat sambung menyambung. Setelah beristirahat sekitar 29 tahun, Gunung Rinjani kembali beraktivitas pada tahun 1944. Pada periode ini, terdengar suara gemuruh yang disusul dengan hembusan asap tebal. Pada malam hari tampak sinar api dan kilat sambung menyambung, juga disertai gempa bumi. Gunung Rinjani kembali menghentikan aktivitasnya sekitar 22 tahun. Pada tahun 1966, terdengar suara dentuman. Ini menyusul goncangan gempa bumi yang telah terjadi sebelumnya. Pada periode ini, Gunung Rinjani mengeluarkan pasir dan kepulan asap. Pada tahun 1994, Gunung Rinjani yang berdiam selama 28 tahun, kembali menunjukkan aktivitasnya dengan mengeluarkan ledakan sangat kuat dari dalam kaldera. Ledakan tersebut menghasilkan kepulan asap hitam di udara. Pada Oktober tahun 2004 Gunung Rinjani kembali mengeluarkan letusan abu. Selanjutnya, pada tahun 2009 terjadi letusan asap.
pada berwarna coklat pekat mencapai ketinggian 1000 meter di atas titik letusan di Gunung Barujarin, disertai suara dentuman lemah. Aliran lava mengalir dari titik letusan, masuk ke dalam Danau Segara Anak. Demikianlah asal-usul Gunung Rinjani. Sampai jumpa di video selanjutnya.